Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini ridhaka wa muhabbataka, a'tini ma'rifataka wa muhabbataka bi rahmatika arhamar rahimin. Bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik wa la tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saya kemarin janji mau ngebahas tentang cinta dunia, Bu ya. Ada satu ungkapan yang belum dibahas. Jelas nggak suaranya, Bu, di sana? Jelas ya. Di antara 3 syarat ilmu bermanfaat adalah jangan cinta dunia. Karena dunia bukanlah tempat abadi bagi orang beriman. Bukan tempat abadi bagi orang beriman. Ya. Sekarang kita sepakati dulu bersama apa itu dunia. Apa dunia, Bu? Tempat yang akan ditinggalkan. Kita nggak boleh cinta dunia. Kita sepakati dulu nih, dunianya apa? Tempat bercocok tanam, tempat beramal, berarti harus dicintai dong. Nah, kita sering bicara sesuatu atau mendengar sesuatu tapi kita tidak betul-betul paham gitu. Sehingga salah paham, nanti salah sikap, Bu. Apa? Salah paham, nanti salah sikap gitu. Jadi semua sikap yang salah itu dari kesalahan berpikir. Mikir yang salah itu, Bu, karena mendefinisikan sesuatu tidak lengkap, tidak tepat. Begitu ya. Nah, maka dunia ini kata guru saya Kiai Uzairan rahimahullah taala, apa saja yang tidak kita niatkan untuk akhirat maka itu dunia. Apa, Bu? Apa saja yang tidak kita niatkan untuk kehidupan akhirat kita menjadi lebih baik itu namanya dunia. Ibu punya rumah gede, mewah. Itu dunia apa bukan, Bu? Lihat-lihat dong. Nah, ini akhirnya rumahnya pada kecil kan? Bener gak? Kenapa? Bukan, karena mikirnya rumah yang besar itu dunia. Sementara yang ada di mindset kita, yang ada di pemahaman kita nggak boleh cinta
Nah hati kita itu Bu paling anti mengerjakan apa yang nggak ada di dalam. Orang katanya nggak boleh, ya udah sama dia nggak dikerjain. Bener nggak? Atau gini nih gampangnya kata laki-laki Bu, kata laki-laki kebanyakan ya. Ngelihat wanita cantik itu nikmat. Nikmat dari Allah Bu gitu ya. Maka walaupun dibilang ini dosa, ini tidak baik, ini tidak benar, kira-kira masih tetap diliatin nggak Bu? Kenapa Bu? Kan ilmunya jangan ngelihat. Nah itu makanya kita beberapa kali ngaji tentang dunia pemikiran, ininya harus di riset. Kalau di sininya masih nikmat melihat wanita, maka larangan, ancaman seperti apapun dia tetap terjang. Saya dipahami Bu ya? Sama seperti orang dibilang jangan merokok, karena merokok membunuhmu. Kata dia apa? Akan membunuhmu, bukan membunuhku. Saat aku baca peringatan untuk berhenti merokok, maka sejak saat itu aku berhenti membaca, bukan berhenti merokok Bu. Ayo, kenapa Bu? Karena sistem bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya yang dalam bahasa agama disebut hatinya sudah menganggap rokok itu sesuatu yang sesuatu yang nikmat. Bisa dipahami Bu ya? Nah sama Ibu, sekarang saya tanya, rumah besar itu dunia atau bukan? Ya udah selamanya Ibu nggak akan punya rumah besar. Karena programnya di dalam nggak ada. Jadi harus disyukuri, harus dinikmati rumah yang sepetak sekarang. Jangan marah-marah sama Allah. Orang programnya nggak ada di dalam. Bener nggak? Walaupun kadang-kadang Ibu ngeliatin, enak juga ya rumah agak besar gitu ya. Nah itu saya liatin di atasnya anak-anaknya pada main gitu kan. Itu kalau ada majelis taklim. Ibu-ibu maka hari ini dibenahi berpikirnya. Dunia itu Bu apa saja yang tidak membuat maju akhirat. Bu, saya dulu 2021 saya ke Tarim. Udah lama juga ya saya ke Tarim. Cepet banget waktunya. Berarti ibu saya udah wafat udah 4 tahun ya. Juga. Di Tarim itu Bu, rumah para habaib, termasuk rumah Habib Umar, yang kalau datang ke sini orang ramai, itu rumahnya besar-besar Bu, rumah habaib di Tarim itu. Rumahnya besar-besar. Kira-kira habaib itu cinta dunia apa enggak? Ayo. Itu yang sama Ustadz Istikhori sangat dikagumi. Sekarang anaknya ada di sana. Siapa? Abu Yamuhidin. Gede nggak rumahnya? Besar nggak pondoknya? Mewah nggak? Itu dunia apa bukan Bu? Dunia? Berarti nggak sesuai dong. Orang perintahnya jangan cinta Makanya ibu-ibu jangan terlalu polos. Diingat Bu, sekali lagi apa dunia Bu? Sesuatu yang tidak diniatkan bukan untuk akhirat. Saya bilang habaib punya rumah besar, kiai punya rumah besar, itu bukan dunia. Kenapa Bu? Tahu nggak kenapa rumah habaib di Tarim rumahnya besar-besar? Habaib di Tarim Bu, anaknya nggak boleh main di luar. Mereka menjaga betul anaknya terkontaminasi dari pergaulan tidak baik, penglihatan tidak baik, ucapan tidak baik, pemikiran tidak baik. Maka mereka buat nyaman dan betah anaknya di rumah. Kalau anak biar betah di rumah, kira-kira rumahnya kecil apa gede Bu? Besar. Tapi biar nyaman dan tidak terkontaminasi dengan pergaulan buruk, kira-kira di rumahnya ada TV apa enggak itu? Berarti enggak. Ada internet enggak?
Berarti enggak keluar rumah tapi nontonnya sembarang. Rusak juga nggak, Bu? Kecuali ibu punya TV, punya internet memang sudah diprogram. Ini jam sekian ngaji ini jam sekian melihat Sirah Nabawi. Itu dunia apa enggak, Bu, punya TV dan internet? Jadi kita jangan polos, Bu. Ya. Nah, ketika kita memahami ini, seumpama, Bu, ya, dan kita merasa maslahat untuk punya uang banyak, kira-kira uang banyak, Bu, untuk kita umroh, untuk kita haji, kita pengen orang tua kita sudah tua nih, Bu, udah nggak pantas lagi nyari uang sendiri, kita pengen kehidupannya kita topang. Kita punya kakak adik hidupnya susah, kita pengen bantu mereka punya kontrakan bulanan, beras bulanan. Di sekitar kita ada anak yatim, kita pengen santuni mereka. Bu, kira-kira perlu duit banyak nggak? Kalau duit banyak untuk itu, dunia apa enggak, Bu? Dunia apa enggak? Enggak. Tapi jangan ngelihat orang kaya terus sinis ya. Orang kaya nih ntar dihisap di akhirat. Oh, berarti program dalamnya masih apa? Miskin lagi. Bisa dipahami, Bu? Maka tadi malam saya pasang status tuh. Bu, hari ini ada nggak orang kafir kaya, Bu? Banyak. Hari ini banyak nggak, Bu? Orang-orang jahat itu kaya. Pemain bola kaya. Nggak kenal Allah, mungkin belum disunat, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, ada nggak yang rajin ngaji terus miskin? Ustadz miskin? Banyak. Kiai? Ada kalau kiai. Orang sering sedekah tapi masih miskin. Sering sholat duha tapi miskin. Sering waqiah tapi miskin. Berarti janji Nabi nggak tepat dong. Ayo. Gimana, Bu? Nah, itu kita pengen sinkronin, Bu. Kita ingin apa? Ingin mensinkronkan. Bahwa ibu-ibu sekalian, kalau kita punya program dalam ini miskin, Bu, mau waqiah kek, mau sedekah kek, beneran, itu nanti tidak merubah banyak hal. Tentang apa? Tentang rezeki kita. Nah, maka kan ada, Bu, namanya mental kaya, namanya mindset orang kaya. Di antaranya apa, Bu, mindset orang kaya tuh, Bu? Suka berbagi. Suka apa? Suka berbagi. Tapi habis ngebagi nggak gerutu, Bu, nggak apa? Bagi tapi nggak gerutu. Ntar gimana? Nggak begitu. Orang kaya tuh kalau udah ngasih udah loss aja. Termasuk mentalitas orang kaya bagaimana, Bu? Rajin nabung. Ibu punya tabungan? Kalau setiap punya duit habis, ini berarti mentalnya belum orang kaya itu. Iya nggak, Bu? Ada yang punya tabungan? Ibu, tabungan terbaik apa, Bu, hari ini? Yang Ibu punya itu nanti kapan aja Ibu mau jual bisa dijual. Tanah kan bagus, Bu, ya? Tanah itu mungkin beli 5 tahun yang lalu masih 300.000, mungkin sekarang udah bisa 3 juta. Bener gak, Bu? Iya. Tapi gampang gak jual tanah, Bu? Susah. Gitu ya. Ibu, kalau Ibu nabung 5 tahun lalu sampai sekarang Ibu punya 100 juta. Kira-kira nilai 100 juta masa 2020 dengan 2025 sama nggak, Bu? Beda. Dulu tahun 2020 kurang lebih umroh 20 jutaan, Bu. Sekarang umroh sudah 30 jutaan. Berarti kalau Ibu nabung apa? Uang 100 juta 2020 Ibu simpen sampai 2025, Ibu rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi, Bu. Apalagi Ibu nabungnya pakai barang. Apa barangnya, Bu? Kredit motor. Bener nggak, Bu? Harganya 20 juta, ikut kredit yang 5 tahun. Jadi berapa juta, Bu? 35 juta. Pas udah lunas, Bu, kita perlu duit. Pas dijual jadi berapa, Bu? 15 juta.
Rugi nggak? Nah ini saya punya ilmu baru Bu sekarang. Ustadz ilmunya baru terus. Iya dong. Orang tanah Bu, 5 tahun yang lalu harganya 300, sekarang bisa 3 juta per meter. Bener nggak? Ibu sekarang saya tanya, kita tercipta dari apa Bu? Tanah. Masa harga kita begini-gini melulu? Bener nggak? Ini dari Mas Randy nih. Saya dapat di PPA. Ini manusia tubuh harus naik terus nilainya. Nggak boleh begitu-begitu terus. Jangankan hitungan tahun, hitungan hari dia harus berubah. Saya ingat sekali ibu saya tuh beli tanah di Jakarta, di belakang kantor administrasi Wali Kota Jakarta Timur, semeter 3 juta. Jarak 2 minggu, 9 juta Bu. Naik 3 kali lipat. Orang yang jual tanah bilang ke ibu saya, Bu, bagi dong komisinya. Kata ibu saya, lah itu mah rezeki saya. Bu, ada nggak manusia-manusia 10 tahun kita nggak pernah ketemu dia, 10 tahun berikutnya ketemu lagi, ngomongnya masih itu-itu aja. Ada nggak? Ada kan? Masih cerita masalah, masih dendam sama yang itu. Bener? Masih jelek-jelekin pemerintah aja, dia nggak punya solusi. Jangan gitu Bu. Tadi itu tanah itu naik terus harganya. Maka kita sebagai manusia tanah harus terus naik nih nilainya. Maka salah tuh Bu, siapa? Setan yang bilang apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata setan, saya lebih baik dari Adam karena saya tercipta dari api. Adam tercipta dari. Sekarang saya tanya Bu, yang naik harganya api apa tanah? Korek gas Bu, berapa harganya? Dulu 500, sekarang paling 5.000. Masih 500 ya? Tuh. Kok api merasa lebih hebat Bu? Jadi berbanggalah jadi manusia Bu. Sebagai manusia, sebagai makhluk maka jadilah tanah Bu. Yang tiap waktu harganya naik. Nilainya Baik Bu, sekarang bagaimana Bu? Tadi ya, mentalitas orang kaya itu dia rajin nabung. Dapat habis. Itu namanya OKB Bu. Apa? Orang kaya baru habis. Susah-susah dapat habis. Gak gitu orang kaya tuh. Itu yang buat kita nggak kaya-kaya Bu. Sebenarnya duit kita nih banyak, termasuk saya Bu. Saya tahun 2023 dapat warisan dari orang tua 80 juta. Sekarang habis. Ini bukan salah wakiahnya, wakiah mah udah ngedatangin banyak hal Bu. Tapi pola pikir kita, alam bawah sadar kita ini miskin. Akhirnya kita miskin terus. Yuk kembali, apa Bu nabung yang paling untung? Apa Bu? Nabung? Bener, nabung emas Bu. Siapa di sini yang punya sekilo? Hah? Ada? Coba tanyain orang-orang kaya Bu, pasti tabungannya pada emas. Beneran Bu. Dan kita mah dibodohin terus Bu, kita mah bentar kredit panci, bener. Bentar kredit kerudung, kredit gamis. Orang kaya nggak begitu Bu. Dia kredit, dia apa? Dia belinya emas. Dia belinya emas. Saya tahun berapa ya? Tahun 2021-an tuh harga emas masih 800.000, 900.000 Bu. Sekarang udah 1,9. Udah 1,9 Bu. Harga kemarin yang saya lihat. Makanya kan katanya begitu Bu, orang kaya susah miskin. Karena mereka punya pola. Kalaulah mereka miskin, nggak lama ntar kaya lagi. Karena udah ada polanya Bu. Nah orang miskin susah Kak. Sekali kaya nggak lama miskin. Beneran nih saya orangnya, saya bukan bicara ibu saya. Jadi udah kaya tuh ada sekolahnya Bu, ada ilmunya khusus. Itu namanya kecerdasan finansial. Kalau nggak belajar sial Bu. Beneran nih. Dia mesti ada kecerdasan gitu. Bayangin nggak Bu, kalau orang kaya itu punya
3 kilo aja. Emas ya. Dari tahun berapa? 2020 harganya masih 900.000. Atau katakanlah 1 juta. Sekarang katakanlah 2 juta. Dia diemin doang 5 tahun, Bu. 3 kilo tadi ya. Berarti berapa? Dari tadi cuma 3M, didiemin doang 5 tahun. Jadi berapa, Bu? 6M. Segampang itu nyari duit 3M. Kita pernah kepikir gak sih, Bu? Saya baru seminggu 2 minggu ini dapat ilmu ini. Ya Allah, saya bilang saya kemana aja ya. Padahal saya dulu pulang dari Belanda saya dapat 40 juta, saya pulang dari Malaysia saya dapat 40 juta. Barber. Nah ini mungkin Ustadz Jainal udah pernah nyampain ini, teman-teman PPA punya apa, Bu? Punya IOA Gold. Ada yang pernah tahu? Ada, Bu ya? Itu Ibu kalau tahu emas-emas kecil tuh punyanya IOA Gold. Itu luar biasa PPA tuh. Dia bukan cuman mikirin orang ngaji, tapi dia mikirin bagaimana orang punya finansial yang sehat. Ibu Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Ibu, muslim yang kuat bagaimana cirinya? Banyak sih. Saya simpulkan yang utama 3, Bu. Saya simpulkan yang utama berapa, Bu? Pengen gak, Bu, jadi muslim yang kuat? Karena dulu Nabi itu muslim kuat, Bu. Sahabat itu muslim kuat. Yang pertama apa, Bu? Spiritualnya kuat. Nah, inilah ngaji. Spiritualnya kuat. Ngaji, baca Al-Quran, dengarkan ceramah, bertemu ulama, ibadah yang baik, sholat dengan penuh khusyuk, baca Quran dengan penuh pemaknaan. Wah, itu spiritual naik, Bu. Yang kedua apa, Bu? Sosial. Mukmin yang kuat itu sosialnya bagus. Kita bagus sama Allah, durhaka sama orang tua, jadi nggak, Bu? Nggak jadi. Kita baik sama Allah, tapi mulut kita jahat sama orang, jadi nggak, Bu? Kita baik sama Allah, tapi utang nggak dibayar, beres nggak, Bu? Maka kita punya hubungan mesti baik, Bu. Kepada orang tua, kepada bawahan, kepada suami, kepada pasangan, kepada anak, kepada kakak adik. Kalau enggak hidup sempit, Bu, bener nggak? Ketemu ini punya masalah sama ini, ketemu itu. Mukmin yang kuat dia punya hubungan sosial baik. Kemudian yang ketiga, Bu, apa, Bu? Bu, finansial. Bu, kita pengen nggak, Bu, umroh tiap tahun? Pengen nggak ngumrohin orang tua? Pengen nggak umroh bareng? Sok atuh berangkat, Bu. Udah kan perlu duit, Pak Ustadz. Tapi giliran kita ngomong duit, oh Pak Ustadz cinta dunia tuh gitu. Ayo nih. Gitu, Bu ya. Tadi malam saya baca buku bagus, Bu. Kenapa sih, Bu, kita perlu kaya? Kenapa, Bu? Bu, katanya biar kita bisa berdaulat. Bisa apa, Bu? Bisa merdeka, Bu. Karena tujuan utama kita siapa, Bu? Nyenengin Allah. Bener nggak? Yang kedua, nyenengin siapa, Bu? Nyenengin keluarga. Yang ketiga baru apa, Bu? Sekarang saya tanya, Bu. Kalau keperluan kita belum cukup, bisa nggak kita fokus ke Allah? Allahu Akbar. Gimana ya biar utang lunas? Bu, nggak usah munafik, beneran nih Mas, saya sekarang udah nggak malu saya bicara uang, beneran. Ini yang jarang umat muslim sadar. Sekarang saya tanya, Bu, siapa yang main emas, Bu? Siapa yang bisnis emas? Orang kita, orang sipit? Orang sipit, Bu. Siapa yang usaha sedotan, Bu? Hah? Orang Cina.
Siapa yang jual kain kafannya orang meninggal? Orang Cina, Bu. Siapa yang punya travel umroh besar-besar, Bu? Cina, Bu. Saya kemarin ketemu teman saya, omsetnya udah 3M, Bu. Sebulan. Dia bilang, Ustaz tahu nggak orang-orang yang sampai ratus M itu bisnisnya apa? Dan kelihatannya mereka nggak pernah bisnis, mereka santai ke sana kemari. Itu bisnisnya sedotan. Hah? Bisnisnya apa, Bu? Cuman sebandung, Bu. Apa? Enak nggak, Bu? Semua orang mau beli sedotan, yang bikin kita sebandung. Kaya nggak, Bu? Nah, kita mah urusan kematian, yang ngurus orang lain. Bener nggak? Snack pengajian, beli sama orang lain, dan seterusnya. Bu, yuk melek dan sadar. Saya yakin kok banyak yang ngaji ke sini, pengen finansialnya apa? Membaik, bener nggak? Tapi giliran saya cerita begini, oh, Ustadz ngomong apa lagi? Jangan gitu, Bu ya. Ini semoga ini doanya ibu-ibu semua. Nah, saya bersyukur banget kemarin itu saya Zoom meeting sama Mas Reza Randy, berdua doang. Bicarain tentang emas. Allah. Semoga doa saya terkabul, Bu ya. Saya pengen banget jadi kaya raya, Bu. Ada proyek besar, semoga gol nih, Bu ya. Dan saya mah cuma cerita doang ke ibu. Ibu mau, ibu nggak mau, bukan urusan saya. Saya mau buka peluang. Nah, enaknya di IUA Gold itu beli emas bisa cuma 25.000. Mau nggak, Bu? Daripada 25.000 buat makan seblak, kali-kali lah makan seblaknya ditahan. Berapa, Bu? Cuman 25.000, 27.500, 0,005 gram. Kira-kira bisa nggak, Bu, kebeli 10 yang kayak begitu? Bisa nggak? Sebulan nabung 200.000, bisa nggak, Bu? Setahun tuh udah punya segram itu. Dan saya yakin orang tuh kalau udah megang emas, Bu ya, itu ketagihan. Apa, Bu? Ketagihan. Bener nggak? Dan kalau udah beli emas, sayang mau dijual, Bu. Nah, itu makanya nabung yang paling enak. Cuman kalau nabung emas, jangan buru-buru dijual. Minimal 3 tahun, minimal 5 tahun. Itu udah kerasa. Itu kata Mardigu Wowik itu 3-4 tahun ke depan tuh harga emas bisa 4 juta. Dan ini harga sekarang juga udah diprediksi, Bu. Kata Mas Randy itu, Ustadz, ini baru emas. Ini baru emas. Ustadz tahu nggak ada potensi lebih besar? Apa, Bu? Perak. Dan emas dan perak disebut nggak dalam Quran, Bu? Kita mah ngaji. Itu mah buat di mulut aja, nggak jadi kehidupan. Padahal orang dulu itu mau kaya nyimpannya emas, perak. Dan itu ada hadisnya, Bu, nanti di akhir zaman ketika kehidupan itu sangat sulit, yang bertahan adalah orang yang di tangannya ada emas dan perak. Itu ada hadisnya di handphone saya lagi cas. Begitu, Bu ya. Jadi jangan dibenci, Bu. Rumah besar, punya duit banyak, akhirnya rumah kita kecil melulu. Ya, Bu ya. Jangan sinis kalau ketemu orang duitnya banyak. Oh, itu dari mana itu? Itu tandanya kita pengen kaya, tapi ngelihat orang kaya masih nggak seneng, berarti kita mentalnya masih miskin. Sepakat, Bu? Yuk dibenahi definisi dunianya. Ini kalau kata guru saya yang satu lagi namanya Ustadz Abu Syauqi, yang punya apa, Bu? Yang punya rumah sakit Edelweiss. Teman saya orang kaya semua, Bu ya. Ntar lagi kayaknya saya menjadi orang kaya ini. Apa kata beliau? Saya tanya beliau, Ustadz, apa sih dunia itu? Kata beliau, dunia itu semua yang mencelakakan kita, dunia dan akhirat. Ibu kalau punya duit banyak, ngumrohin orang tua, apakah itu mencelakakan? Ibu kalau punya duit banyak, ibu punya 1000 anak yatim, apakah itu mencelakakan? Ibu kalau ibu punya uang banyak, kemudian ibu wakaf tanah untuk dibangun pesantren. Buat saya pesantrennya seumpama ini. Ini mah www.ngarep.com gitu ya. Itu dosa apa enggak, Ibu?
Mengalir pahalanya. Kenapa sih kita takut? Paham Bu ya? Nah ini perlu Bu, ini perlu jadi apa? Perlu menjadi mental bawah sadar kita. Baru nanti kemakmuran itu datang. Tapi kalau kita baru ngomongin duit aja, ngapain sih pengajian ngomongin duit? Wah, itu walaupun ibu minta duit banyak gak datang duitnya. Kenapa? Karena program hati ibu, bawah sadar ibu tidak ingin duit. Dan Allah tidak ingin. Bisa dipahami Bu ya? Jadi dunia itu bukan duit, dunia itu bukan pangkat, dunia itu bukan wanita, dunia itu bukan harta. Dunia itu apa saja yang mencelakakan kita dunia sampai akhirat. Dunia itu apa saja yang tidak menguntungkan kita nanti di akhirat. Tinggal ibu-ibu ukurlah diri sendiri. Kira-kira ibu kalau pas punya duit banyak, makin taat, makin jauh dari Allah. Bu, ibu nyaman ibadah itu waktu punya uang lebih atau uangnya pas-pasan bahkan kurang? Ibu lebih nyaman nih kalau duitnya kurang. Saya ulangi pertanyaannya. Ibu lebih nyaman ibadah pas duitnya lebih atau pas duitnya pas-pasan atau kurang? Pas lah. Ya udah minta tuh yang lebih Bu. Udah minta ya? Nah itu kan yang saya bilang. Sering kita minta di mulut tapi hati kita nolak. Ya Allah pengen ini, ya Allah, di hati. Apa mungkin ya? Terus dalam hati kita nanti di akhirat dihisap apa enggak ya? Ya udah itu namanya Bu. Kan saya pernah bilang kan Allah hanya menerima doa dari hati yang tidak lalai. Itu yang pernah saya kasih contoh Bu. Ada orang punya niat, punya cita-cita, udah doa Bu. Udah jungkir balik dia, udah sedekah, udah bangun malam. Minta doa sama orang tua. Doanya gimana Bu? Pengen punya mobil. Cuma rumahnya di gang. Ya Allah. Ketemu orang soleh doain ya Pak. Saya ini anak udah banyak. Kesian kalau asal naik motor kelilipan lah. Yang satu sakit lah, yang satu masuk angin lah. Doain Pak Kiai, doain sama orang tua. Ngasih anak yatim doain ya biar saya segera punya mobil. Doa tuh kalau udah diucapkan Bu itu diterima sama Allah. Apalagi tadi melalui lisan-lisan orang soleh, orang tua. Tapi di waktu yang sama hatinya berbisik. Sekali lagi Bu, yang diterima doa pakai lisan, pakai hati Bu. Hatinya berbisik. Nanti kalau udah punya mobil, parkirnya di mana? Benar nggak? Ya juga ya. Parkirnya itu kan ada tempat parkir penitipan. Mikir lagi dia. Bayar uang parkirnya dari mana? Ketiga dia dengar berita sekarang banyak kecelakaan atau ngedengar tetangga dia nabrak orang sampai meninggal. Dia mikir, entah kalau naik mobil saya nggak hati-hati nabrak orang mati lagi. Entah kalau ada ketabrakan biayanya mahal, apalagi sampai orang meninggal dunia biayanya dari mana? Yang keempat, saya beli bensin motor aja, saya irit-irit, kalau mobil ntar ngebensininnya gimana? Yang kelima, nanti bayar servisnya gimana ya? Saya aja motor kalau belum rusak banget nggak saya servis, nanti punya mobil servisnya bagaimana? Pajaknya bagaimana? Kira-kira dikabul nggak Bu? Dikabul nggak? Kenapa Bu? Lidahnya pengen mobil, tapi hatinya belum pengen. Paham Bu ya? Nah itu tadi tuh. Nah itu semua tentang apa? Tentang mentalitas dalam. Ya maka saya tidak bosan-bosan sama santri saya juga saya bilang begitu. Ayolah.
Kalau kita punya uang lebih, kita punya kemampuan lebih, insya Allah kita jauh lebih bermanfaat. Jangan takut, ya. Yang justru kita takut adalah kadal fakru ayyakuna kufra. Seringkali kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Nah, semoga mencerahkan untuk kita semua. Jangan takut dengan apapun di dunia ini. Yang kita takut adalah kemana itu semua mengarahkan kita. Bahkan harusnya ibu takut sama sholat, Bu. Sholat dunia apa bukan, Bu? Bu? Sholat dunia apa bukan? Dunia, Bu. Kalau sholatnya nggak khusyuk kan? Nanti sholat yang nggak khusyuk itu, Bu, di akhirat diganti atau diibaratkan seperti kain lusuh yang nanti dilempar ke muka orang yang sholatnya tidak khusyuk. Di ayat ada nggak, Bu, celaka orang yang sholat? Ada. Terus kenapa ibu sholat? Kan udah saya bilang, Bu, semuanya sesungguhnya netral, tinggal kemana diarahkan. Kalau sholatnya sembarangan, jadi buruk nggak, Bu? Buruk, khusyuknya nggak ada, waktunya diakhir-akhirkan. Maka bukan sholat yang membuat celaka, tapi orang yang melalaikan dan orang yang riya dalam sholatnya. Sekarang saya tanya, Bu, ada nggak sahabat yang kaya, Bu? Banyak. Sekarang saya tanya, Bu, ada nggak orang yang Allah murkai kaya? Banyak. Jadi bukan salah hartanya, Bu. Ada nggak pemimpin dalam Islam yang gara-gara kepemimpinannya semua rakyat sejahtera? Banyak. Kenapa kita takut jadi pemimpin? Kan gitu, Bu. Tuh Allah pasang Sayyidina Abu Bakar, Allah pasang Sayyidina Umar, ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu pemimpin-pemimpin adil dalam Islam. Di waktu yang sama ada nggak, Bu, orang yang menyalahgunakan kekuasaannya? Ada Fir'aun, ada Haman, ada Namrud, ada Abrohah. Itu pelajaran, Bu, buat kita bahwa sesungguhnya jabatan, harta, kekayaan, kemasyhuran itu semua netral, bukan buruk, Bu. Tinggal kemana dia diarahkan. Ibu sekalian, punya pisau itu baik apa nggak baik, Bu? Netral dibilangin kok. Bu? Tinggal ibu mau nusuk suami apa mau buat alat masak gitu. Jangan takut sama pisau atuh. Nah, itu pentingnya ngaji itu biar makin pinter, Bu. Mohon maaf, Bu, ya, saya bahasanya begini nih, biar makin pinter, jangan takut. Saya tuh dulu waktu keluar dari pondok tuh, ini nggak boleh, ini takutin. Mati saya tuh, saya ngapain ngaji kalau ini saya takut. Jangan gitu, Bu. Maka dalam Islam apa, Bu? Sikap kita bagaimana? Roja dan khauf. Punya harap, punya takut. Roja itu bagaimana, Bu, roja? Harapan. Harapan itu seperti apa, Bu? Kembali ke netral tadi ya. Harapan seperti apa, Bu? Seperti gas. Ibu kebayang nggak mobil nggak ada gasnya? Mercy. Tapi pedal gasnya nggak ada, Bu. Pedal gasnya nggak ada. Nggak keren, Bu. Khauf itu kayak apa, Bu? Kayak rem. Kebayang nggak, Bu? Mercy ada gasnya nggak ada remnya. Ngeri nggak, Bu? Ngeri. Maka hidup itu, Bu, jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Itulah pentingnya ilmu, itulah pentingnya takwa. Sekarang saya tanya, Bu, punya suami positif atau negatif? Netral, Bu. Dibilangin kok. Apa, Bu? Ada nggak, Bu, orang dapat suami ujungnya dia di KDRT? Berarti bagus apa nggak bagus punya suami? Netral. Kalau suaminya nggak bagus, jadi negatif.
Ada nggak Bu, istri meninggal meregang nyawa di tangan suaminya? Ada? Berarti punya suami itu positif atau negatif? Netral. Tinggal ibu gimana nyari suaminya, gimana menyikapi suaminya. Bu, punya anak baik atau negatif? Netral. Ibu bisa didiknya nggak? Dipilihin ayah terbaik nggak? Ibu belajar parenting anak nggak? Ibu doa terbaik nggak buat anak? Saya dipahami Bu ya? Jadi nggak ada yang perlu ditakuti Bu. Yang hanya ditakuti hanya Allah. Saya pahami Bu ya? Nah, ini biar cerdas kita. Nah, kalau nggak begitu Bu, kita takut ini, takut itu, punya duit takut, naikin jabatan takut. Ya, akhirnya diambil sama orang yang nggak punya takut tadi tuh, yang punya gas nggak punya rem. Lah kan kita punya gas nggak Bu? Punya. Saya mau ambil jabatan itu agar saya wajibkan seluruh ASN sholat berjamaah. Kan bagus begitu. Saya mau ambil harta itu dan saya akan gratiskan orang yang mau sholat subuh bensinnya hari itu seumpama. Kan bagus. Kita punya apa Bu? Punya gas dan punya rem. Gas kita apa Bu? Kita orang Islam pengen memberi manfaat seluas-luasnya. Rem kita apa Bu? Kita nggak boleh sombong. Rem kita apa Bu? Kita nggak boleh meremehkan orang. Rem kita apa? Kita nggak boleh zalim sama orang. Rem kita apa? Kita nggak boleh pelit sama orang. Rem kita apa? Kita nggak boleh tidak berlaku adil. Masa yang punya rem sama gas takut? Yaudah akhirnya orang yang punya gas doang tuh. Ya, orang yang punya mental nggak punya iman. Akhirnya hancur nggak Bu negara? Hancur. Begitu Bu ya. Nah, jadi jangan mencintai dunia. Berarti apa tadi dunia? Itu sesuatu yang membuat kita lupa sama Allah, kita lupa sama akhirat. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kita makin dekat sama Allah, makin bermanfaat buat sesama, di akhirat kita semakin tinggi, maka itu bukan dunia. Cintailah itu, kejarlah itu. Falaisat bidaril mu'minin, karena sungguhnya dunia yang tidak mendekatkan kita kepada Allah itu bukan tempat nyamannya orang beriman. Terakhir Bu, terkait bab ini. Ibu, ini biar saya bersihin semua nih. Ibu sekarang pilih sakit, pilih sehat. Enggak. Ini udah netralnya udah dulu. Ibu pilih sakit, pilih sehat. Ibu nyamanan sakit apa sehat? Sehat. Oke. Ibu milih wajahnya glowing apa enggak? Glowing. Ibu lebih milih sedih atau bahagia? Ibu lebih milih pintar apa tidak? Sekarang saya tanya, ibu lebih milih punya uang apa enggak? Ya udah, jangan asal ada orang ngomongin uang, wah ini mau ngajakin bisnis ntar, wah saya ditipu. Tuh, itu namanya alergi. Wah, itu mah terlalu apa tuh? Terlalu gila uang, terlalu mata duitan. Sekarang saya tanya, ibu kalau ibu mau ke dokter, ada nggak yang bilang ibu mata kesehatan? Ada nggak? Itu udah normal Bu, orang memang pengen sehat. Itu mah gila sehat, ada Bu? Nggak ada, namanya orang sakit pengen. Ada yang bilang itu mah orang gila? Ada? Nggak ada. Ada orang ke sekolah, ngapain sekolah? Udah, nggak usah pinter-pinter hidup mah. Ente mah gila pinter, ada? Nggak ada, yang ada orang nggak berangkat ke sekolah, ente sekolah, biar pinter. Berarti pinter didewain nggak Bu? Didewain. Kesehatan didewain nggak? Giliran ada orang nyari duit, itu mau orang gila duit, apa? Padahal tadi sama nggak Bu? Urutannya tuh, uang, bahagia, sehat, pintar, glowing. Kan begitu Bu, sejajar. Ini apa salahnya dia? Ini saya bingung makanya, jangan-jangan ini ajarannya penjajah kali Bu ya. Biar kita tuh pada miskin, pribumi, muslim tuh pada tidak melek di situ, akhirnya barang tambang kita diambil orang luar, emas kita diambil sama Amerika, tadi kain kafan kita diambil sama Cina, sedotan kita sama Cina. Salah nggak Bu berarti uang?
Udah, makanya jangan gitu, Bu. Nah, itu di dalam buku yang saya baca, ibu nggak akan bisa kaya kalau ibu nggak berani bicara tentang uang. Kalau ibu nggak berani dibilang mata duitan, gila uang. Beneran ini. Itu orang tuh tadi, kenapa orang tuh pintar? Karena dia udah masa bodoh. Orang kerjaannya belajar aja. Dia nggak peduli orang itu. Orang udah berobat kemana-mana nggak sembuh, masih aja berobat. Kita dengerin nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Kita tahu manfaatnya sehat. Sama ibu. Kalau bagi ibu, ini saya nggak mau maksa. Kalau bagi ibu, uang itu bermanfaat untuk ibu punya hubungan lebih baik ke Allah, bisa sedekah yatim, bisa ngumrohin diri sendiri, bisa haji, bisa nyantunin anak yatim, bisa membantu pesantren, dan dengan uang ibu bisa ngasih nafkah ke siapa? Ke keluarga yang susah, bisa ngasih bulanan yang lebih ke orang tua. Dengan itu ibu sholatnya lebih khusyuk karena dapurnya udah ngebul. Kira-kira orang ngomong apa kita peduli nggak? Nggak usah. Bisa dipahami, Bu? Wah, ini Ustadz cerita dunia. Bukan cerita dunia. Cerita apa? Cerita alat untuk kita lebih dekat sama Allah dan lebih bermanfaat. Begitu, Bu, ya? Baik. Silakan, Bu, dibaca. Itu ilahi lain tolab tani. Boleh, Ustazah? Hari ini kita satu aja. Ibu Khali. Ya Rabb. Nah, ini ucapan seorang kekasih Allah kepada kekasihnya. Inilah bedanya orang yang dekat sama Allah dengan enggak. Orang tuh kalau belum dekat sama orang, yang kelihatannya galaknya doang, Bu. Ya. Maka yang paling tahu saya tuh istri saya. Segen gak dia sama saya? Enggak lah, dia udah tahu saya. Takut dia sama saya? Enggak, orang dia tahu saya. Jadi yang bisa paham kekasih itu kekasih. Nah, maka teruslah mendekat sama Allah agar kita tahu siapa itu Allah sesungguhnya. Ibu nggak tahu saya sesungguhnya kalau kita ketemu cuma 2 minggu sekali. Ibu segen aja, taunya saya, wah Pak Ustadz, kayaknya imannya udah tinggi banget. Belum, Bu, sih jauh saya juga. Segen, nggak enak, takut, tidak terbuka. Itu baru kenal. Tapi kalau orang itu sudah sangat dekat, akrab, bahkan sudah tahu rahasia-rahasianya, dia hidupnya tenang aja, Bu. Gak ada tuh istri saya mau ketemu saya itu persiapan dulu, ngomongnya diatur dulu, enggak, nyantai aja dia. Kenapa? Nah, ini kekasih Allah, Bu. Cara dia bermunajat sama Allahnya beda. Ya. Apa yang ada di dalam diri Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, yang ada dia pikir adalah Allah tuh maha baik. Udah gitu aja, Bu. Apa? Allah tuh maha baik. Nah, yang termasuk, Bu, ilmu pikiran yang saya belajar beberapa waktu lalu itu, Bu. Inspirasinya dari satu sebenarnya, Bu. Dari apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang, Bu. Berapa kali kita baca bismillah, Bu, tiap hari?
Hah? Minimal 17 kali dalam sholat. Masuk masjid bismillah, bismillah. Pakai sendal, bismillah. Ketemu suami, bismillah. Kita bismillah melulu, Bu. Cuman sayangnya bismillahnya kemana, hatinya kemana, itu masalahnya. Jadi kata guru ilmu pemikiran saya nih, saya dengan ilmu ini pengen membela Tuhan katanya. Karena Tuhan tuh nggak jahat sama sekali. Kenapa dia sering disalahkan? Padahal dia nggak salah sama sekali. Allah itu, Bu, maha pengasih, maha maha pengasih, Bu. Orang kafir dikasih, Bu. Ateis dikasih. Komunis. Masa orang yang sholat nggak dikasih? Yang salah Allahnya apa yang sholatnya? Yang sholat tadi mentalnya miskin. Takut sama duit. Walaupun minta mulutnya tapi hatinya alergi sama duit. Beneran ini. Gitu, Bu, ya. Nah, jadi yang ada di pikiran Imam Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengucapkan ini, Allah tuh maha baik. Saya lanjutin dulu ya. Ya Allah, nanti kalau di akhirat atau di dunia ini Engkau menuntut aku karena aku berbuat dosa sama Engkau, aku akan tuntut Engkau, sesungguhnya Engkau memiliki sifat pemaaf. Abu Sulaiman, kenapa kamu melakukan dosa ini? Ya Allah, kenapa Engkau bertanyanya gitu? Kan Engkau maha pemaaf, dan saya udah minta maaf waktu itu. Maafin dong. Ringan gak, Bu? Ringan aja itu. Allah tuh maha pemaaf. Terus kata beliau, kalau aku dituntut, kalau engkau menuntutku, wahai Abu Sulaiman, kenapa engkau tidak infak di sana, infak di sini, kamu pelit. Maka aku nggak mau kasih engkau. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau saya dituntut begitu sama Allah, saya akan tuntut balik. Ya Allah, engkau kan maha dermawan. Bu, orang dermawan dihitung nggak? Orang dermawan perhitungan nggak, Bu? Enggak. Orang dermawan mah siapa aja dibagi. Bu, itu dia pernah ngomongin ibu loh. Terserah mau ngomongin kayak mau apa kayak, saya mau berbagi. Itu namanya dermawan, Bu. Tapi kalau dermawan masih pilih-pilih, itu hermawan namanya. Itu hermawan. Belum dermawan, Bu. Beneran, orang dermawan tuh, Bu, nggak pilih-pilih. Itu contoh orang dermawan tuh, Bu, yang ada dalam hadis. Ada seseorang yang memang kerjaannya apa? Sedekah. Suatu malam dia sedekah, jatuh ke tangan pencuri. Besoknya, wahir orang rame, tadi malam tuh gembong maling dikasih sedekah banyak. Itu gimana itu? Kok gembong malah dikasih? Yang kedua siapa, Bu? Orang kaya yang pelit. Akhirnya rame itu. Tadi malam tuh si kaya pelit itu dia dikasih sedekah banyak. Dia aja pelit ngapain dikasih? Itu kata hermawan. Dermawan mah nggak mikir begitu. Yang ketiga apa? Di hari ketiga seorang pezina. Ada wanita zina yang biasa cari uang di malam hari. Itu dikasih sedekah yang sangat banyak. Akhirnya rame orang. Kok orang pezina malah dikasih duit? Maka orang itu ujungnya tahu bahwa sedekahnya ini secara kasat mata itu tidak sesuai dengan pandangan manusia. Tapi yang dipikir apa? Saya ikhlas karena Allah. Maka akhirnya benar. Niat ikhlas ini orang, akhirnya itu pencuri, taubat. Ternyata enak ya dapat duit yang halal. Selama ini saya dapat duit yang tidak halal. Akhirnya saya tidak tenang. Saya dapat duit yang halal, kok tenang? Udahlah saya taubat dari mencurinya. Tuh orang dermawan dan ikhlas. Yang kedua orang yang pelit, orang kaya pelit. Enak ya ngerasain dapat duit begini. Saya selama ini nggak mau ngasih orang. Akhirnya saya hidup sengsara. Kalau saya mau menggembirakan orang, seperti saya gembira hari ini, tentu lebih baik. Akhirnya dia jadi kaya raya yang dermawan. Kemudian yang ketiga, seorang yang pezina.
Ternyata enaknya dapat uang yang halal. Saya tidak perlu apa? Toh Allah sanggup untuk memberi saya rezeki yang halal. Sehingga aku tidak perlu menjual diri, iya, mengadu nasib dengan bertemu laki-laki hidung belang. Akhirnya dia tobat dari perzinahan. Apa yang saya maksud Bu tadi? Orang dermawan ini hitung-hitung enggak Bu? Enggak. Allah itu Al-Jawad, Allah itu Maha Kira-kira dia ngitung kebaikan kita enggak Bu? Enggak. Nah, itu buktinya orang kafir dikasih banyak. Tuh Ronaldo Bu. Nggak usah Ronaldo tuh Bu, Netanyahu tuh. Udah berapa puluh ribu orang lenyap nyawanya Bu. Masih makan Bu. Rumahnya masih gede. Nah dia mah maha penyayang Bu. Dia maha pengasih bukan penyayang. Kalau penyayang untuk orang beriman. Urusan dunia ini Bu semua dikasih. Ya Bu ya. Maka saya kemarin itu ada pertanyaan nih di konten saya. Pak Ustadz, orang banyak ibadah tapi rezeki duitnya seret. Itu apa masalahnya ibadah? Enggak selalu. Enggak selalu. Karena ada tuh orang tuh, saya punya temen tuh, hurut aja dakwah terus, enggak punya apa-apa. Yang hurut melulu. Dan memang dia anti dunia itu. Kalau punya duit sedikit nih dunia. Ya udah kata Allah. Udah hurut aja. Tapi di waktu yang sama ada orang kafir, orang munafik, orang jahat. Justru duitnya banyak. Karena memang dunia itu, karena duit itu Bu, bukan ukuran seseorang dicintai atau tidak oleh Allah. Tapi itu tadi Bu, dia apa tuh? Sistem bawah sadar. Ada nggak kaya di sini? Kalau nggak ada nggak akan muncul Bu, beneran. Nah, nanti Ibu searching aja lah apa itu mental kaya, apa itu sadar kaya. Orang kaya tuh punya itu. Itu aja, dia mau munafik, dia mau kafir. Kalau urusan duit, punya mental kaya. Sesoleh apapun, nggak punya mental kaya, makin terpuruk. Terus ngapain kita beriman Pak Ustadz? Nah itu bukan tentang materi. Apa yang didapat dari beriman Bu? Apa yang didapat dari punya spiritual bagus? Ya Bu. Kalau orang kafir bisa kaya, kita ngapain? Kita bukan nyari itu. Apa yang dicari Bu? Ayo. Terus kalau begitu ngapain kita sholat duha Pak Ustadz? Bukan. Itulah yang namanya berkah. Namanya apa Bu? Ada nggak Bu orang duitnya banyak, masalahnya di mana-mana, utangnya di mana-mana, kasusnya di mana-mana. Itu namanya apa Bu? Tidak berkah. Ada nggak Bu orang makin kaya, makin nggak kenal sama Allah? Ada? Ya kita mah boro-boro punya banyak Bu, punya dikit aja deket sama. Itu namanya apa? Berkah. Nah kalau berkah kita dapat Bu. Kalau berkah kita, nah kalau pengen berkelimpahan tadi Bu, itu rumusnya. Punyailah mental kaya di dalam, nanti kaya di luar. Tapi kaya tidak menjamin kebahagiaan. Dia menjamin kenikmatan iya Bu. Naik motor keluaran baru nikmat nggak Bu? Bahagia nggak? Bahagia beda Bu. Apa bedanya bahagia sama nikmat? Beda nggak Bu bahagia sama nikmat? Nah itu saya bilang, beda nggak? Apa Bu bedanya? Iya, betul. Bahagia itu dalam hati Bu. Nikmat itu fisik Bu. Kita naik motor baru sama motor 2015, enak mana? Nikmat mana Bu? Enak motor baru lah, jegrek-jegreknya enak. Tapi dalam hati, lagi kesel sama bini. Saya tampar apa saya tusuk aja langsung ya. Itu nggak nyaman tuh. Itu namanya tidak bahagia. Itu yang dimaksud harta tidak mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan apa? Kenikmatan Bu, tetap. Bener nggak? Ibu makan tempe, jangan makan tempe ya, makan nasi goreng apa? Nasi goreng 7.000, 10.000 gitu. Sama nasi goreng di restoran yang lengkap 100.000 Bu. Enak mana? Ya, enak di restoran lah, harus jujur. Nah kita kadang-kadang nggak bisa ngebedain. Walaupun nggak punya duit, yang penting bahagia. Kata Allah, ya, aku kasih bahagianya dan aku nggak kasih duitnya. Kan yang penting bahagia. Jangan gitu harus ngomongnya. Ngomongnya gimana Bu? Ya Allah aku pengen nikmat dan bahagia. Gitu. Jadi Allah salah nggak Bu? Enggak, orang mintanya cuman dikasih nggak bahagianya? Kasih sama suami baik,
ikut majelis taklim terus, sama orang nggak punya masalah, duitnya ada? Nggak ada. Orang katanya tadi yang penting kata Allah kan udah aku kabulin, kenapa marah? Maka dirubah Bu, kalau emang pengen punya duit nih dirubah. Ya Allah, aku ingin menikmati fasilitas-fasilitasmu di dunia dan aku ingin hidup bahagia. Nah, kedekatan kepada Allah, amal-amal agama ini Bu mendatangkan apa Bu? Kebahagiaan. Belum tentu kenikmatan. Ya. Karena kenikmatan itu di luar itu. Walaupun kalau orang udah bahagia, dia bisa menikmati. Tapi orang menikmati belum tentu bahagia. Ibu, kalau ibu beli apa? Beli kasur yang sangat empuk. Nikmat nggak Bu? Bahagia? Belum tentu. Buktinya nggak bisa Kenapa? Lagi stres? Begitu. Tapi enak ya Bu ya, kalau kasurnya empuk, hatinya tenang. Kasurnya empuk, hatinya tenang. Baik. Kembali Bu. Nah, jadi para kekasih Allah nih sangat mesra dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau tuntut aku, kenapa aku dulu bakhil? Ya Allah, aku tuntut engkau. Kan engkau ini maha dermawan. Orang dermawan tuh nggak pilih kasih. Nggak perhitu. Ya Allah, walaupun aku punya kurang, engkau nggak punya kurang. Engkau ini dermawanannya tanpa batas. Engkau tidak pernah pilih. Ya Allah, walaupun aku bakhil, kasih dong. Ya, ini seorang kekasih Allah. Orang kafir aja dikasih sekali lagi. Baik, kemudian yang ketiga. Ya Allah, kalaulah nanti engkau memasukkan aku ke neraka, aku akan kasih. Apa Bu? Aku akan kasih tahu penduduk neraka bahwa aku mencintaimu. Aku akan kasih tahu, aku ini adalah kekasih. Malu dong engkau, masa kekasihnya dihukum. Kekasihnya masa dihukum. Ibarat istri lah. Pak beliin emas ya. Yaudah kalau nggak mau nanti aku kasih pengumuman ya di semuanya. Ini katanya laki-laki yang paling sayang sama istrinya, masa minta emas setengah gram doang nggak dikasih. Malu dia, ujungnya dibeliin. Benar nggak? Nah begini cara kekasih Allah berdialog mesra dengan Allah Subhanahu. Bagaimana biar bisa mesra begini Bu? Bu, harus kenal. Bukan hanya harus kenal, harus apa Bu? Harus akrab. Nabi akrab nggak mau sama Allah? Kenal dekat nggak? Nabi itu pernah doa begini Bu, agak ngancem. Ibu berani nggak ngancem Allah? Kalau belum kelasnya jangan Bu ya. Kata Nabi SAW, intahlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, tolonglah kelompok ini, sahabat-sahabat di Badar Bu, yang hari itu mau kalah. Jumlahnya hanya 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy, lengkap dengan persenjataan. Para sahabat enggak. Saat sudah kalang kabut, Nabi mengultimatum, ya Allah, ini kalau sampai sahabat yang di Badar ini kalah, jaminannya engkau loh, selamanya engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi. Itu ngancem tuh Bu. Ibu berani gak gitu? Ya Allah, ini kalau hutang gak beres bulan ini ya Allah, saya gak mau sholat lagi seumur hidup. Kata Allah, sok we sana. Nah ibu jangan lihat kemesraan ini. Ibu jangan lihat ultimatum Nabi buat Allah. Tapi ibu harus lihat prosesnya bagaimana biar bisa ke situ. Bagaimana Bu? Kenali, dekati, akrabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Bu? 2 aja terakhir. Caranya bagaimana Bu? Caranya yang pertama, kalau baca Quran tuh direnungi, ditadaburi. Seakan-akan Allah lagi ngajak ngobrol sama kita. Dirasain Bu. Jangan baca Quran lewat aja. Kira-kira saya sering SMS-an sama istri saya. Kira-kira saya akrab dan kenal gak Bu? Saya suka SMS-an gak sama Ibu? Enggak kan? Nah jadi cara untuk akrab tuh Bu, sering nerima surat, sering nerima pesan dari
lawan komunikasinya. Nah maka kalau kita pengen akrab, kenal, deket, tahu Allah lebih jauh, itu Quran. Cuman jangan cuma dipahami, direnungi, itu Allah tuh baik banget. Allah itu dekat banget sama kita. Bu Elis tuh yang mana Bu Elis? Nggak hadir lagi. Oh ini Bu Elis, ya Allah. Ini Bu Elis ikut TL Kijar ya. Maka saya juga ngamalin TL Kijar tuh ayat-ayat Quran yang kita seperti ngobrol sama Allah. Ada berapa orang Bu? Ada hampir 20 ya. Saya pakai ayat parenting, saya pakai ayat miracle. Saya pengen setahun ke depan tuh sudah ribuan ayat saya gunakan. Karena kalau nggak dengan cara begitu Bu, ya udah Quran kemana kita kemana. Yang kedua Bu, perbanyak doa. Perbanyak apa Bu? Makanya tidak selalu Bu doa itu harus dengan bahasa Arab. Ya doa ada yang bahasa Arab, kemudian kita terjemahin. Itu teman-teman PPA tuh paling sering tuh. Enak Bu doa sama Allah. Yang mesra Bu doa sama Allah. Ini seperti saya ngaji begini Bu. Kan kadang ada Bu yang ngaji tuh rasanya nggak enak gitu. Ustazah lah yang biasa ngomong. Kadang-kadang enak, kadang-kadang. Itu kuncinya di doa. Itu kuncinya di doa. Doanya gimana? Saya sekarang setiap ngaji doanya seperti teman-teman PPA. Ya Allah temenin ya. Udah. Itu akrab Bu enak. Jagain lidah saya. Jagain pikirannya. Jagain perasaannya. Kan kadang-kadang ada kita tuh lagi ngomong minder. Ada ngomong kita gak yakin. Ya Allah jagain ya ini. Telinga yang mendengar, jagain konsentrasi yang mendengar, jagain hatinya. Kan saya nggak bisa jagain hati ibu. Ya Allah berikan kesan yang terbaik ya. Ya Allah dari pengajian ini tambahin hidayah saya dan hidayah mereka. Ya Allah kasih kesan. Itu ibu makin sering ngobrol sama Allah lewat doa. Nanti ibu tahu Allah tuh baik banget, tinggal minta. Tapi kalau doanya kita nggak paham, nah kita nggak ngerasain Allah tuh deket dan baik. Ya, tadi malam terakhir saya baca buku itu. Ibu kita yakin nggak Allah bisa ngasih kita apa aja? Yakin kan? Nah ini Mas Mardigu Wawik nih, bosman. Ibu pasti tahu ya, saya baca buku dia tadi malam. Gurunya orang Australia, non Muslim Bu. Wawik, kamu punya Tuhan nggak? Punya. Tuhan kamu bisa berbuat apa aja? Oh bisa semuanya. Kenapa kamu hidup susah? Pernah nggak kamu doa? Wahai Tuhan, saya ingin terus bersama keluarga yang aku cintai, bersama hobi yang aku sukai, kemudian aku punya rezeki yang berkelimpahan, dan aku mendapat ridhomu. Pernah kamu doa begitu? Enggak. Kenapa? Karena pikiran saya dapat uang harus kerja. Dan kita mah Allahnya kemana, prakteknya kemana. Ibu biar kita bisa betul-betul mengakses kekuatan dan kehebatan Allah. Yuk akrabin dia. Caranya bagaimana Bu? Baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, doa kayak ngobrol. Doa kayak orang curhat. Ya Allah, beras tinggal sekilo. Saya siap lapar ya Allah, tapi anak hamba gak siap. Kasih ya. Caranya saya juga nggak tahu. Datangin orang yang punya hati baik untuk engkau datangkan beras. Jangan kali ini aja Allah. Mungkin dia jamin tiap bulan. Datang nggak Bu orangnya? Datang. Kalau kita percaya, habis nurunin tangan, mana ada orang begitu? Udah nggak jadi. Ini benar Bu nikah aja. Saya kira demikian. Begitu cara kekasih-kekasih Allah berdialog mesra dengan Allah. Begitu cara kekasih-kekasih Allah terkadang mengancam eksistensi Allah. Kita jangan coba-coba begitu. Sebelum kita semakin kenal, dekat, akrab, cinta kepadanya, nanti semuanya bisa kita lakukan. Hada billahi taufik, semoga bermanfaat. Silakan ada yang mau ditanyakan?